Kan saya mengatakan Idul Fitri itu riayo mangan-mangan. Yauma yafturun nas. Wa Idul Adha yauma yudhhin nas. Enggak usah repot-repot memaknai, kembali ke fitrah. Apa kembali ke fitrah? Dari sejak kecil harus dijaga itu fitrah. Dengan tauhid itu kita jadi orang merdeka. Yang kita sampaikan adalah kebenaran. Dari yang kasus kemarin itu, kita bisa melihat bahwa memang umat Islam ini banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Untuk kasus yang sederhana, misalnya Syekh Panji Gumilang bilang bahwa Idul Fitri itu adalah kembali makan-makan. Padahal ya artinya itu, kembali makan gitu. Kalau ada orang mengkaji bahwa Idul Fitri itu kembali pada fitrah, itu bisa saya katakan itu otak-adik gatuk tapi matuk gitu. Arti aslinya Idul Fitri itu ya seperti kita doa ketika mau buka puasa itu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu. Aftortu artinya apa? Iftar artinya buka, makan artinya. Berarti iftar jamaah itu ya buka puasa bersama, ya makan lagi itu, artinya makan artinya. Jadi kalau Idul Fitri itu ya tadinya kita puasa, kemudian Id itu berasal dari kata ada itu artinya kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ini tadi kan serapan aja itu. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi adat itu kebiasaan. Kenapa menjadi kebiasaan? Karena diulang-ulang. Karena diulang-ulang maka menjadi kebiasaan itu namanya adat. Nah, karena kembali makan tadi itu, ya tadinya puasa, maka kemudian kembali makan, maka disebut sebagai Idul Fitri. Kemudian buktinya lagi, bapak-bapak dan ibu-ibu nanti bisa langsung cek, nih saya salah atau benar, namanya senior kan boleh itu, nanti langsung memprotes kan, ini yang diomongkan junior ini salah atau benar gitu. Bisa langsung dicek di Google, silahkan diketik. Nanti kan muncul semua. Nggak ada itu zakatul fitrati itu nggak ada. Yang ada itu zakatul fitri. Tapi kita justru menyebut zakat fitrah. Padahal nggak ada itu zakat fitrah itu nggak ada. Kalau di dalam kajian fikih itu zakatul fitri. Maka sholatnya sholat Idul Fitri. Kemudian zakatnya zakatul fitri. Kenapa? Karena yang kaya. Tetapi ada banyak orang yang miskin. Yang pada saat orang kembali makan, orang-orang miskin itu nggak bisa makan. Maka zakatnya itu khusus zakat yang harus diberikan pada sebelum matahari terbenam. Karena Idul Fitrinya hari itu kan mulai, kalau kita Islam itu kan mulai matahari tenggelam. Bukan pukul 00 itu bukan. Tapi matahari tenggelam itu berarti kita sudah Idul Fitri. Kembali makan. Saat Idul Fitri itu jangan sampai ada orang yang tidak makan. Maka zakatnya disebut zakatul fitri. Sama dengan tadi itu, aftar tuh tadi itu. Itu nggak ada sebutan zakatul fitrah. Tetapi kita justru menyebut itu zakat fitrah dan biasa-biasa saja. Maka yang diperlukan itu adalah pelurusan. Nah, melakukan pelurusan ini tidak mudah. Contoh kasus lagi bahwa kita ini memiliki tugas yang memang berat. Sebenarnya konsep-konsep Islam ini luar biasa itu. Sangat konvergen dan itu mengagumkan sekali. Itu kalau bukan dari Allah itu pasti kocar-kacir itu konsepnya itu. Tapi ini luar biasa. Ada Baitul Haram, ada tanah haram, maka ada Haromain. Haromain itu Makkah dan Madinah. Nah, ini ada takbiratul ihram. Berarti takbiratul ihram adalah takbir sebagai penanda kita menyucikan, atau kalau bahasa kita itu kan haroma, makanya kita mesti ngerti go going when gone di dalam bahasa Arab. Nah, tasrif namanya. Haruma yahrumu hurmatan. Jadi hormat kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hormat. Tadi itu yang saya hormati Pak Profesor misalnya. Itu berarti yang saya muliakan artinya di situ. Jadi kepada bendera merah putih hormat, kepada pembina upacara hormat, itu berarti ya kepada pembina upacara muliakan, gitu, harus dimuliakan. Nah, kita ini kalau sholat berarti kita melakukan ritual
Seperti upacara berarti kan? Melakukan upacara untuk menghormati, memuliakan, menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mau sholat harus ngapain dulu, Pak? Bersuci dulu karena kita mau menyucikan Allah. Gimana mau menyucikan Allah kalau kita nggak suci? Dan kemudian karena kita ini menyucikan Allah, maka bacaan-bacaan kita adalah bacaan-bacaan penyucian. Penyucian itu bahasa Arabnya adalah digunakan di dalam sholat adalah tasbih, ya kan? Tasbih itu artinya penyucian. Nah, di dalam Al-Quran diatur bagaimana cara penyucian kepada Allah itu. Diatur sebelum Fathu Makkah, itu ayatnya fasabbih bismi rabbikal azim. Maka tasbihnya adalah subhana rabbiyal azim. Turun lagi sabbihisma rabbikal a'la. Maka tasbih kita adalah subhana rabbiyal a'la. Yang sering saya bilang ini software lama. Kemudian diganti dengan software baru. Setelah Fathu Makkah, itu turun surat An-Nasr kan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian perintahnya adalah bertasbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka cara bertasbih kita itu seperti surat An-Nasr ini. Fasabbih, maka bertasbihlah kamu Muhammad. Caranya bagaimana? Bihamdi rabbika. Dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan meminta ampunlah kepadanya. Berarti elemen tasbih itu ada 3. 1, ya tasbihnya itu sendiri, subhana rabbiyal azim tadi itu. Kalau kemudian digandengkan menjadi 3 itu menjadi subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi ada tasbihnya, ada hamdalahnya, ada istighfarnya. 3 itu kemudian. Itu yang software baru. Sampai kita pakai sekarang itu. Maka setelah Allahu Akbar, yang kita baca adalah masam, baca apa masam? Takbiratul ihram itu. Kabiro, NU berarti. Mbak Gaya, baca apa Mbak Gaya? Allahumma ba'id. Kalau Allahumma ba'id, Muhammadiyah. Ya kan? Tapi substansinya sama. Kabiro, Allahu Akbar. Kabiro, walhamdulillahi katsira. Alhamdulillah. Memuji Allah. Tadi itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Kabira walhamdulillahi katsira. Kemudian wasubhanallahi bukratan wa asila. Tapi substansinya itu. Kalau Muhammadiyah dibaca adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu substansinya adalah istighfar. Itu misalnya ini dosa nempel di saya. Kemudian kita berdoa Allahumma ba'id, ya Allah jauhkanlah antara aku dengan dosa-dosaku itu sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dengan barat. Ini dosa saya dijauhkan dari saya, timur dan barat. Bersih nggak? Bersih. Berarti itu kita memohon ampun pada Allah agar kita dibebaskan dari dosa-dosa. Setelah baca iftitah, baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ayat pertamanya adalah, kalau saya alhamdulillahirabbil alamin atau bismillahirrahmanirrahim juga nggak apa-apa. Tapi mau bismillahirrahmanirrahim atau alhamdulillahirabbil alamin, tetap saja itu adalah pujian pada Allah. Nah, gitu kan? Kemudian setelah itu baca surat. Setelah itu hukumnya sunnah. Kemudian ruku.